Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Eko Saputra, yang dimana saya akan membahas tentang materi filsafat pendidikan, yaitu bahaya filsafat. Terakhir kali kita telah membahas tentang masyarakat madani. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingatkan kembali bahwa di sini saya memakai referensi menggunakan buku dari Bapak Dr. Kristiawan Magister Pendidikan. Diingatkan lagi kepada rekan-rekan yang ingin belajar tentang filsafat pendidikan, saya rekomendasikan untuk kalian memiliki buku ini. Kalian juga bisa mencari buku ini di Google dan bisa di-download melalui PDF. Selain lengkap, isinya juga sangat menarik. Baik, lanjut ke materi, yaitu tentang bahaya filsafat. Nah, sebelum kita masuki materinya, jadi saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan untuk terus dukung channel saya ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal edukasi. Oke, dalam bahaya filsafat, yang pertama akan kita bahas adalah apa itu sekularisme. Apakah sekularisme itu termasuk bahaya filsafat? Nah, untuk menjawabnya, coba rekan-rekan untuk sama-sama simak. Inti dari paham sekularisme itu, menurut Al-Nabhani pada tahun 1953, adalah pemisahan agama dari kehidupan. Nah, jadi intinya itu sekularisme itu merupakan pemisahan agama dari kehidupan. Nah, tahun yang dianggap itu sebagai cikal bakal munculnya sekularisme itu adalah pada tahun 1648. Nah, pada tahun itu telah tercapai perjanjian Westphalia. Nah, perjanjian itu telah mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik Protestan di Eropa. Jadi perjanjian Westphalia itulah yang mengakhiri suatu konflik atau perang antar agama, yaitu agama Katolik dan agama Protestan di Eropa. Nah, paling tidak ada kawasan penting yang menjadi sasaran perbiakan sekularisme itu. Yang pertama adalah pengaruh sekularisme itu di dalam bidang akidah. Nah, Ad-Wajiri itu memberikan contoh penentangan para pemikir barat terhadap paham keagamaan yang paling fundamental di bidang akidah adalah ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran. Ya, aliran pemikiran itu seperti aliran Marxisme, aliran Darwinisme, dan banyak lagi aliran-aliran lain yang menjadi awal mula munculnya aliran pemikiran. Seperti aliran Darwinisme itu menganggap bahwa manusia ini berasal dari kera. Jadi sangat banyak pro dan kontra dari pemikiran dari Darwinisme ini. Selanjutnya adalah pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Nah, jadi pengaruh dari sekularisme itu tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar saja ternyata rekan-rekan di dalam bidang akidah, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Jadi pengaruh sekularisme itu tidak hanya di bidang akidah yang paling mendasar saja, tetapi sudah mempengaruhi di dalam bidang pengaturan kehidupan kita sendiri. Ternyata tanpa disadari ataupun disadari, inilah yang terjadi saat ini di dalam hal yang kita hadapi tentang pengaruh sekularisme ini. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh sekularisme di bidang akademik. Jadi ternyata sekularisme itu juga mempengaruhi bidang akademik. Seperti kita ambil contoh dari pemikiran-pemikiran yang muncul itu yang dipengaruhi oleh bidang akidah tadi. Itu juga bisa dijadikan contoh bagaimana aliran sekularisme ini mempengaruhi bidang pendidikan. Nah, sekularisme ini telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif
yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan ternyata dan aturan Tuhan di dunia ini. Nah, dari uraian singkat itu kita dapat menyimpulkan bahwa sekularisme itu telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Jadi tidak jarang kita menemukan bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan karena pemikirannya sendiri. Nah, itulah adalah pengaruh dari sekularisme ini. Selanjutnya adalah bagaimana umat Islam itu seharusnya dan sekularisme. Nah, karena sekularisme ini dianggap sebagai suatu aturan yang dapat menentang aturan dari Tuhan itu sendiri, bagaimana sih kita sebagai umat Islam dalam menanggapi sekularisme ini? Jadi mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya dalam pengembangan model pendidikannya, boleh dikatakan itu hampir tidak ada satupun bagian dari penataan negeri ini yang terbebas dari sekularisme tersebut. Terlebih lagi, umat Islam sudah sangat suka dan senang dengan tata kehidupan yang sangat sekularistik tersebut. Sebaliknya, mereka justru sangat khawatir dan takut jika penataan ini harus diatur dengan syariat Islam. Kebanyakan umat Islam sendiri itu ternyata lebih menyukai sekularisme. Boleh kita kaitkan dengan suatu kasus seperti pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia dahulu yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa, di mana di situ salah satu umat Islam ya intinya itu mereka melakukan pemberontakan dan ingin menetapkan aturan negara ini menjadi aturan syariat Islam. Ternyata yang saat itu menjadi suatu peristiwa yang memakan korban dan bersejarah. Mungkin karena salah satu sejarah-sejarah itulah yang mempengaruhi pemikiran umat Islam lebih menyukai dengan aturan yang saat ini diterapkan. Nah, tapi ternyata tidak boleh juga kita terlalu fanatik dengan sekularisme, karena sangat bisa mempengaruhi pemikiran kita, ditambah dengan di perkembangan zaman saat ini itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh pemikiran-pemikiran atau aliran dari sekularisme itu sendiri. Baik rekan-rekan, jadi dapat kita simpulkan bagaimana pengaruh sekularisme tadi itu ternyata sangat mempengaruhi tatanan kehidupan. Ditambah dengan mayoritas masyarakat kita di Indonesia ini merupakan orang-orang yang beragama ya. Nah, jadi untuk lebih pro kontranya itu sangat banyak. Jadi tergantung dengan kita yang cerdas di dalam mengambil tindakan dan pemikiran. Terima kasih atas waktu kalian yang telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.